Apakah kamu akhir-akhir ini sering merasa sedih? Sering merasa bahwa dunia ini tidak adil? Atau kamu merasa banyak sekali ujian dalam hidupmu? Maka kalau itu yang kamu rasakan sekarang, ini adalah video yang tepat buat kamu. Karena apa? Karena Allah sesayang itu sampai mengirimkan video ini buat kamu. Jadi kalau kamu udah ketemu video ini, jangan di skip dulu, karena kita akan membahas buku La Tahzan karya Dr. Aid Al-Qarni, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengapa harus bersedih jika Anda memiliki 6 resep. Jadi di sini aku akan menawarkan kamu semuanya resep untuk mengobati kesedihan. Jadi kalau kamu punya 6 resep ini, kayaknya kamu udah gak harus bersedih lagi deh. So, stay tune terus sampai akhir video, dan semoga kita semua mendapatkan hikmah, pelajaran, dan apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, supaya hidup ini menjadi lebih bahagia dan tidak merasakan sedih terus-menerus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, sobat literasi semuanya. Gimana puasanya sampai dengan hari ini? Apakah lancar semuanya? Ya, semoga, aku harap semuanya lancar, penuh keberkahan, dan semuanya sehat ya. Itu yang paling penting. So, aku akan bacain mengenai 6 resep agar kita tidak terus-terusan bersedih. Penulis buku Al-Farj Ba'da Al-Shiddah menyebutkan bahwa seorang bijak bestari sedang ditimpa musibah. Maka datanglah teman-temannya mengucapkan keprihatinan mereka terhadap musibah yang menimpanya. Si bijak itu pun berkata, "Aku tahu ada satu obat yang terbuat dari 6 resep yang berbeda." Teman-temannya pun bertanya, "Apa saja itu?" Kalau kamu penasaran juga, ini adalah resep buat kamu. Karena si bijak berkata, yang pertama, agar kita tidak terus merasakan kesedihan dalam hidup, adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau kita yakin bahwa apapun yang menimpa diri kita itu adalah dari Allah, kadang walaupun kita pergi ke dokter, kita dipaksa minum obat, mengharuskan kita minum obat yang pahit sekalipun, sering apapun atau selama apapun kita minum obat yang pahit itu, pasti kita akan tetap meminumnya. Pasti kita akan tetap melakukannya dengan sepenuh hati, dengan penuh harapan, dengan penuh keikhlasan. Karena apa? Karena kita yakin yang memberikan resep itu, yang memberikan obat itu adalah dokter yang terpercaya, yang sudah tahu apa obat yang terbaik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kita mau dan yakin terhadap dokter tersebut, walaupun yang dirasakan pahit ya, nggak enak. Oke, resep yang kedua adalah kesadaranku bahwa semua yang telah Allah takdirkan akan terjadi. Jadi kita juga harus sadar bahwa segala apapun yang sudah Allah tetapkan, mau kita lari ke hutan, kita ngumpet di lubang semut, atau kita mau melakukan apapun, jika itu memang sudah menjadi takdir kita, maka dia akan datang dengan cara apapun. Begitupun dengan rezeki. Walaupun kita mungkin berada di sebuah hutan ataupun di tempat terpencil atau apapun itu, kalau memang rezekinya sudah untuk kita, maka dia akan datang. Walaupun itu diantarkan oleh seekor burung, seekor semut, atau apapun itu yang terjadi, pasti dia akan tetap datang kepada kita, jika itu memang takdir ataupun rezeki kita. So, kalau kamu mungkin masih sedih karena rezeki, harta, jodoh, ataupun apapun itu,
ya percaya aja bahwa segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan pasti akan sampai kok ke kita, walaupun itu cepat atau lambat, ataupun dengan mudah ataupun dengan sulit, ataupun dengan kebahagiaan atau dengan kesedihan. Ya kita berharap yang terbaik dari Allah, karena Allah sebaik-baiknya pemberi, sebaik-baiknya memberi takdir. So, resep yang ketiga adalah sabar adalah senjata paling ampuh yang digunakan oleh orang-orang yang mendapat ujian. Jadi kalau kita sedang ditimpa ujian, kesabaran itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menghadapi ujian tersebut. Kesabaran itu memang tidak mudah. Makanya kalau ada orang yang pengen sabar, pasti Allah akan kirimkan guru untuk menguji kesabarannya. Karena kan kita nggak akan dibilang sabar kalau kita belum lolos ujian kesabaran itu kan. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan balasan sabar itu bukan payung, bukan piring cantik, tapi surga. Makanya sabar itu luar biasa, ya. Walaupun memang nggak mudah, dan itu emang harus dilatih. Dilatihnya dengan cara apa? Ya Allah datangkan orang-orang untuk melatih kemampuan kita, kesabaran kita. Next, resep yang keempat agar kita tidak merasa sedih adalah, jika saya tidak sabar, lalu apa yang bisa saya lakukan? Dan saya tidak akan terbantu hanya dengan perasaan resah. Jadi, sabar itu adalah jalan yang bisa kita tempuh. Mau gimana pun, mau kita nangis-nangis, mau kita nggak terima, mau kita overthinking atau apapun itu, ya ujian itu akan tetap datang, akan tetap berjalan. Tinggal kita meresponnya gimana, ya mau nggak mau. Sabarlah, jalan terbaik daripada harus marah-marah, malah nambah dosa, ataupun kita malah nauzubillah kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan keadaan atau apapun itu. Kayaknya nggak ada yang bisa kita lakukan dalam menyikapi sebuah musibah atau kesedihan, kecuali langkah awalnya adalah belajar bersabar. Poin yang kelima untuk resep menjadi lebih bahagia dan tidak sedih adalah, mungkin saja saya akan berada dalam kondisi yang lebih jelek daripada kondisi saya sekarang ini. So, kalau inilah hebatnya orang mukmin ya, orang muslim. Orang Indonesia juga sih kadang-kadang memang syukurnya banyak banget ya kita, Masya Allah luar biasa. Jatuh dari motor aja, alhamdulillah yang jatuh motornya orangnya gak apa-apa. Tangannya keseleo yang sebelah kanan, alhamdulillah cuman tangannya aja yang keseleo, yang patah, enggak yang sebelah kiri. Terus seperti itu, jadi Masya Allah luar biasa sekali loh kita ini. Jadi itu kayaknya harus dipertahankan sih, karena kita gak pernah tahu loh. Mungkin kita anggap keadaan sekarang ini, kesedihan kita sekarang ini adalah hal terburuk yang kita alami. Padahal bisa jadi ada hal yang lebih buruk yang bisa kita alami loh, tapi Allah menjaga kita. Allah melindungi kita dari hal-hal yang lebih buruk lagi dari hal ini sekarang. Karena kita nggak pernah tahu kesedihan kita saat ini bisa jadi tuh yang terbaik untuk kita, untuk ke depan, masa depan kita juga gitu loh. So, poin yang terakhir, resep yang terakhir adalah, dari waktu-waktu jalan keluar akan selalu terbuka. Ya ini bener banget sih. Jadi berapa lama sih kita sudah hidup di dunia ini, dan seberapa banyak sih musibah yang sudah kita alami, masalah-masalah yang kita hadapi, banyak banget kan. Tapi sampai sekarang ini kita juga masih bisa hidup, masih bisa happy, dan satu persatu masalah-masalah tersebut mendapatkan solusinya sendiri, ataupun nggak mendapatkan solusi tapi ya sudah gitu loh, nggak apa-apa, nggak mengganggu hidup kita juga. Jadi kayak iya, bersama kesulitan itu ada kemudahan di situ pasti. Ya tinggal dari sudut mana sih kita mau memandang itu semuanya. Dan aku berharap setelah kita
belajar, baca buku, merenung, kita jadi lebih tahu, lebih sadar bahwa kesedihan yang kita alami selama ini mungkin kita yang membuat itu sendiri gitu loh. Jadi kita berhak kok memilih apakah kita mau terus-terusan dalam kesedihan atau kita memilih untuk move on. Aku memilih untuk bahagia hari ini. Apapun yang terjadi, aku memilih untuk bahagia. Jadi aku tidak mengizinkan kesedihan, mengizinkan orang-orang toksik, masalah hidup datang kepadaku. Jadi ya sudah, biarin aja gitu. Aku yang memutuskan untuk bagaimana kondisi diriku saat ini. Jadi aku pengen bahagia, ya sudah, aku mau bahagia aja, nggak peduli apakah harus dengan aku punya uang dulu baru bahagia ataukah aku punya pasangan dulu baru bahagia. Kayaknya itu kalian akan membatasi kebahagiaan diri kalian sendiri deh kalau kayak gitu. Jadi kebahagiaan itu tanpa syarat, gak usah ada syarat-syarat, gak usah ribet, kayak anak kecil aja. Anak kecil itu bahagia tuh sederhana banget kok. Mungkin dengan dibelikan sepeda sudah bahagia banget, dibelikan alat pancing sederhana aja udah seneng banget, atau mungkin bisa libur sekolah aja itu udah happy banget, atau nggak ada PR MTK selama seminggu itu jadi udah luar biasa banget buat mereka. Jadi bahagia tuh tanpa syarat juga, nggak usah harus wah juga gitu loh, nggak harus yang memberatkan diri kita sendiri. Kok kasian banget ya diri ini mau bahagia aja kok syaratnya banyak banget, please lah gitu loh. Kita berhak kok bahagia tanpa atau dengan alasan tertentu gitu loh ya. Aku harap kamu semua yang sudah nonton sampai detik ini, Allah selalu berikan kebahagiaan dalam hidupnya, berikan kelapangan, baik rezeki, kesehatan, nikmat, apapun itu, kebaikan-kebaikan untuk sobat literasi semuanya. Dan semoga puasa lancar sampai di akhir Ramadan nanti. Semoga kita juga mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, amin ya Allah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa support terus channel ini, like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya teman-teman, sobat literasi, keluarga, ataupun siapapun itu, siapa tahu mereka juga butuh nasihat atau ilmu ini. Sampai bertemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.